Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 27 Maret 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Penandatanganan MOU Universitas Pamulang dengan 24 universitas. Prodi Akuntansi S1 Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar internasional. Universitas Sutomo bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Serang menggelar vaksinasi booster massal. Universitas Sutomo menggelar peresmian ruang sekretariat Hima. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Penandatanganan MOU dan finalisasi program Tridharma dengan para co-host dari 24 universitas telah berlangsung pada 17 Maret 2022 di ruang rapat Kampus 3 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian acara Call for Paper dan International Webinar on Accounting Society 2022. Penandatanganan nota kesepahaman yang diselenggarakan secara multilateral dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman AM MMMSI, Wakil Rektor 1 Universitas Pamulang, Ubaid Al-Faruq SPD MPD, Ketua IT Center Dr. Pranoto SEMM, Ketua Program Studi Akuntansi Efrianti SEAKTM SICA, Ketua Umum Institut Akuntansi Manajemen Indonesia atau IKMA, Dr. Gatot Trihargo CPMA, Wakil Ketua Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia, Dr. Hayatunufus SEMSI, serta 24 co-host. Laporan kegiatan oleh Kepala Program Studi Akuntansi Efrianti SEAKTM SICA, serta sambutan oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman AM MMMSI berjalan dengan lancar. Kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding ini disertai oleh dukungan dari berbagai pihak yaitu Yayasan Sasmita Jaya Group, IAI, IAMI, ICMA, ADAI, BFI, KAP, Sriadi Eli Sugeng dan rekan, KKP TAT dan Partners, serta 24 co-host. Kepala Program Studi Akuntansi Efrianti SEAKTM SICA juga memaparkan harapannya, yaitu agar Yayasan Sasmita Jaya tidak hanya membentuk suatu kegiatan webinar saja, tetapi juga kegiatan tersebut bisa menjadi kekuatan bersama dengan membentuk suatu komunitas untuk menjalani Tridharma bersama-sama. Output yang kita harapkan setelah kita melakukan penandatanganan kerjasama, tidak hanya kerjasama mengenai multilateral dan bilateral, outputnya adalah yang pertama kita sudah memiliki planning program joint research bersama dengan ke-24 co-host, disertai juga dengan pihak UMT atau Universitas Malaysia Terengganu, dikomandoi dengan Ikatan Akuntansi, Cendekiawan Muda Akuntansi Indonesia. Dan yang planning kedua adalah pengabdian kepada masyarakat bersama dengan pihak Universitas Teknologi Mara Malaysia dan dikomandoi dengan Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia. Kedua program utama ini akan menjadi program lanjutan dari MOU yang dilakukan hari ini. Berikutnya akan ada beberapa program lain terkait dengan visiting lecturer dan kemudian beberapa program lainnya yang sedang dalam kolaborasi dengan beberapa pihak terkait. Kami telah melakukan MOU dengan Universitas Pamulang dan juga beberapa ada 20 lebih universitas di Indonesia, baik itu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang akan melakukan kerjasama MOU, kemudian juga diikuti dengan ada MOA serta ada IAS, gitu ya, yang nantinya akan kami tindak lanjuti untuk
lebih banyak lagi melakukan kerjasama, baik itu penelitian, kemudian juga ada pertukaran dosen, kemudian juga ada nantinya pengabdian bersama, tidak hanya secara nasional tapi juga akan dilakukan nanti secara internasional. Nah, ini sangat berarti bagi kami perguruan tinggi ini untuk saling bergandengan tangan untuk membangun kekuatan. Mungkin ini dimulai di Universitas Pamulang, tapi mungkin ke depan nanti akan ada tindak lanjut yang lebih konstruktif yang akan dilakukan bersama. Tentunya sudah ada beberapa paket-paket kerjasama yang akan kami lakukan diimplementasikan ke depannya. Cantigi Mutiara Santoso dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Program Studi Akuntansi S1 Universitas Pamulang menyelenggarakan Third International Seminar on Accounting Society 2022 pada tanggal 17 Maret 2022. Kegiatan webinar ini dilaksanakan pada pukul 13 hingga 16.55 WIB di ruangan telekonferensi Kampus 3 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Seminar internasional dihadiri oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman AM MM MSI, yang turut memberikan sambutan, serta Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang, Efrianti SEAKTM SICA. Pembicara utama dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa Insinyur Airlangga Hartanto MBA MMT. Isanu Wijaya Hadi SEMM, selaku moderator dari kegiatan webinar ini, memandu 3 pembicara internasional. Pembicara pertama adalah Profesor Azlina Abdul Aziz yang berasal dari Faculty of Business Economics and Social Development, University Malaysia Terengganu, dengan tema pembahasannya The Review and Outlook of the Economy After COVID-19 Pandemic. Pembicara kedua adalah Associate Profesor Kelum Jayasinghe yang berasal dari Sri Lanka, tepatnya seorang accounting professor and the Director of Center for Environment and Society CES, Essex Business School ABS at University of Essex UK. Profesor Kelum membawakan materi dengan tema Impact of COVID-19 on Good Governance. Pembicara ketiga adalah Associate Profesor Zeke Koh PhD BCom Honors FCPA FFIN SIE. Profesor Zeke merupakan Director of Programmist Business, Communication and Design dari Singapore Institute of Technology. Profesor Zeke membawakan materi dengan tema The Impact of COVID-19 on Business, Sailing Through the Storm. Pembicara terakhir adalah Ersa Triwahyuni PhD CPMA yang merupakan Associate Professor in Accounting of Universitas Padjadjaran, Vice Chairman of IAMI, Institut Akuntan Manajemen Indonesia, dengan tema The Outlook of Economy After COVID-19 Pandemic, The Impact to Accountant. International Seminar ini merupakan kegiatan internasional yang ketiga, di mana International Seminar ini ajang 2 tahunan sekali yang diselenggarakan oleh Prodi Akuntansi Program Sarjana Universitas Pamulang, di mana tujuan dari seminar internasional ini untuk mensinergikan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi after COVID-19 serta sekaligus berkolaborasi dengan perguruan tinggi luar maupun dalam negeri untuk mengembangkan pengetahuan di bidang ekonomi. Dan harapan kami nanti setelah adanya berlangsungnya seminar ini, maka seminar-seminar berikutnya perlu diselenggarakan dengan melibatkan lebih banyak lagi perguruan tinggi, juga para pembicara yang luar biasa. Harapan kami juga dari seminar ini bisa mengembangkan keilmuan atau juga hasil-hasil riset di bidang akuntansi yang dapat menambah hasanah dan wacana di dalam pengembangan disiplin ilmu akuntansi. Zara Azara, Siti Sofyan, dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Best Papers of CFP
Third International Seminar, program studi akuntansi S1 Universitas Pamulang, dan informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah juru sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain juru sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Call for Papers Third International Seminar 2022 memberikan penghargaan pada 3 papers terbaik yang berlangsung pada 17 Maret 2022. Pemberian penghargaan bertepatan setelah berlangsungnya rangkaian acara seminar internasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Akuntansi S1 Universitas Pamulang. Penghargaan tersebut berlangsung secara daring melalui forum diskusi virtual disiarkan langsung melalui kanal YouTube Prodi Akuntansi S1 Universitas Pamulang serta secara luring di ruang telekonferensi Kampus 3 Universitas Pamulang.
Seminar internasional yang dilangsungkan oleh Program Studi Akuntansi S1 Universitas Pamulang berhasil mengumpulkan 98 papers yang telah melalui tahap review oleh para reviewer. 3 papers terbaik mendapatkan penghargaan, dan 28 papers yang baik lainnya akan masuk dalam jurnal yang bekerja sama dengan Aliansi Universitas Pamulang. Bagi yang tidak masuk dalam jurnal, akan masuk dalam Proceeding Internasional Universitas Pamulang yang telah memiliki ISSN. Dengan menandatangani perjanjian untuk diterbitkan, dan yang tidak bersedia bisa menarik kembali papers yang akan masuk dalam proceeding. Papers terbaik pertama dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang atas nama Salihi, Bambang Sambodo, dan Ronaldo Yolanda Putra. Papers terbaik kedua dari Universitas Pamulang atas nama Mila Dini Wijaya, Listia Ike Purnomo, dan Muhammad Elvan Pratama. Papers terbaik ketiga dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung atas nama Nabila Prananda, Dwi Puriati, dan Novela Elena Nur Fatimah. Agenda mengenai kelas paralel call for paper yang diikuti oleh 98 tulisan dari 5 negara. Nanti outputnya kita bekerjasama dengan 14 aliansi jurnal dan kemudian proceeding internasional. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sutomo menggelar peresmian ruang Sekretariat Hima Universitas Sutomo pada 19 Maret 2022. Peresmian ruang sekretariat berlangsung di Gedung Universitas Sutomo, Jalan Raya Jakarta Kilometer 5, Walantaka, Kota Serang. Peresmian ruang sekretariat Hima mengusung tema Gedung Mewah, Biaya Murah, Insya Allah Berkah. Peresmian ruang Sekretariat Hima Universitas Sutomo dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, Kepala Bagian Keuangan Yayasan Sasmita Jaya, Hajah D. Puji Erliana, Rektor Universitas Sutomo Dr. Enur Zaman AM MMSI, Wakil Rektor 2 Universitas Sutomo, Dr. Subarto MPD, dan Wakil Rektor 3 Universitas Sutomo, Dr. M. Wildan SSMA. Turut hadir juga Wakapolres Kota Serang, Kompol Andi Firmansyah SE, serta Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Serang, Hayaudin Esos MSI, dalam peresmian ruang Sekretariat Hima Universitas Sutomo. Peresmian ruang Sekretariat Hima Universitas Sutomo menjadi salah satu program lembaga kemahasiswaan dan alumni Universitas Sutomo dalam memfasilitasi kegiatan organisasi mahasiswa. Dengan diresmikan ruang Sekretariat Hima Universitas Sutomo, diharapkan dapat mendukung kegiatan organisasi mahasiswa. Adapun tujuan dari kegiatan peresmian Sekretariat Mahasiswa ini adalah dalam rangka untuk merumuskan salah satu kebijakan apa yang sudah dirumuskan rencana kerja oleh himpunan mahasiswa. Rencana kerja itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tempat atau wadah yang kami sediakan ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa agar kegiatan-kegiatan dapat dikoordinasikan secara cepat dan tepat. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Sutomo. Vaksinasi booster COVID-19 secara massal berlangsung di Universitas Sutomo dan informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Oh. Aha. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Sutomo bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Serang menggelar vaksinasi booster COVID-19 secara massal. Vaksinasi berlangsung selama 2 hari pada 15 dan 19 Maret 2022. Vaksinasi digelar di Gedung Universitas Sutomo, Jalan Raya Jakarta, kilometer 5, Walantaka, Kota Serang. Vaksinasi booster ditargetkan untuk 600 penerima vaksin untuk mahasiswa, staf Universitas Sutomo, serta untuk masyarakat umum. Vaksinasi dosis ketiga atau booster digelar di Universitas Sutomo yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Serang dan pemerintah Kota Serang. Vaksinator yang diutus oleh Dinas Kesehatan Kota Serang yakni tenaga kesehatan dari Puskesmas Kalodran. Dosis yang disediakan juga tidak hanya dosis booster, melainkan dosis pertama dan kedua juga tersedia. Persyaratan bagi penerima vaksin hanya membawa identitas KTP dan alat tulis pribadi untuk mengisi data diri. Proses vaksinasi juga melalui tahap screening dan observasi guna untuk memastikan penerima vaksin tetap aman. Target dari kegiatan vaksinasi massal ini 600 penerima vaksin. Hal tersebut diharapkan dapat membantu warga sekitar yang ingin mendapatkan vaksin. Dan Universitas Sutomo hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat pada Tridharma Perguruan Tinggi. Kita menyelenggarakan vaksinasi booster, vaksinasi ketiga booster ini untuk mahasiswa, dosen, staf, karyawan, dan masyarakat sekitar di Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, sekitar Universitas Sutomo. Alhamdulillah kerjasama ini merupakan implementasi dari MOU yang telah ditandatangani oleh Wali Kota Serang dengan Rektor Universitas Sutomo, Bapak Dr. Enur Zaman. Kami berharap implementasi kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Serang ini dapat berlangsung berjalan dengan baik ke depannya dan semoga vaksinasi yang kita selenggarakan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga alhamdulillah banyak lansia yang mengikuti vaksinasi di Universitas Sutomo dan kita selain memberikan vaksinasi gratis, kami juga memberikan sembako untuk para lansia yang mengikuti vaksinasi. Harapan kami masih tetap ditingkatkan karena ini masih banyak sekali masyarakat yang masih belum tervaksin. Tingkatan kita aja Kota Serang masih mungkin masih agak jauh ya dari sampai dengan sasaran ataupun targetnya. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari kalau misalnya untuk masyarakat umum ataupun yang bukan dengan Sutomo itu sendiri, tapi khusus untuk masyarakat umumnya bisa diadakan lagi, mudah-mudahan. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Sutomo. Penyelarasan program kerja Himpunan Mahasiswa Universitas Sutomo dengan program kerja Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sutomo pada 19 Maret 2022.
Penyelarasan program kerja berlangsung di Gedung Universitas Sutomo, Jalan Raya Jakarta Kilometer 5, Walantaka, Kota Serang. Peserta yang hadir perwakilan pengurus himpunan mahasiswa dan pembina hima dari 13 program studi di Universitas Sutomo. Penyelarasan program kerja Himpunan Mahasiswa Universitas Sutomo dengan program kerja Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sutomo dihadiri oleh perwakilan pengurus himpunan mahasiswa dari 13 program studi serta beberapa pembina himpunan mahasiswa Universitas Sutomo. Penyelarasan program kerja turut dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Universitas Sutomo, Bidang Kemahasiswaan Dr. M. Wildan SSMA, dan pemaparan program kerja Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sutomo disampaikan oleh M. Bagus Satria Eskom Mkom. Adapun sosialisasi mengenai program pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang akan dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sutomo serta beasiswa yang dapat dimanfaatkan bagi kalangan mahasiswa. Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sutomo juga mengajak para himpunan mahasiswa Universitas Sutomo untuk terus mengajak masyarakat berkuliah di Universitas Sutomo. Kami di sini menjelaskan tupoksi dari beberapa yang ada atau yang kami kerjakan di dalam Universitas Sutomo. Di mana di dalamnya ada tim dengan Ketua Ibu Derita, untuk pusat karir ada Bu Rizja, kemudian untuk mental kebangsaan ada Pak Ahsan, di prestasi ada Bu Cornelia, dan saya sendiri sebagai tracer study dan alumni. Nah, kami berharap capaian-capaian apa yang sudah dilakukan akan bisa lebih ditingkatkan lagi di tahun 2022 ini demi pemeringkatan Universitas Sutomo yang lebih baik di dalam Simkatmawa. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Sutomo. Pemirsa, informasi penyelarasan program kerja sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa.